Kita akan mengetahui seperti apa target yang direncanakan oleh pemerintah setempat untuk mendatangkan wisatawan di tahun 2025 ini. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sika, ada Bapak Even Edomeko. Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi Kakak Christine. Iya. Dan seluruh pendengar RRI Pro 1 NT di mana saja berada. Selamat pagi, salam hangat dari Maumere. Ya, Pak Even, salam hangat, salam sehat ya untuk Bapak. Baik, Pak Even, ini terkait dengan target ya kunjungan wisatawan dan sebelum masuk ke targetnya di tahun 2024 kemarin, boleh tahu data seperti apa dari pariwisata terkait dengan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sika, Pak? Oke, terima kasih. Sepanjang tahun 2024 kami mencatat dari bulan ke bulan. Pada Januari itu ada kunjungan 3.000 lebih. Kemudian Februari 3.000 lebih. Pada bulan April dia menjadi 4.000 lebih. Bulan Mei 5.000 lebih, demikian juga sampai Juni. Namun pada Juli dia menurun ke 3.000, lalu Agustus, September, Oktober, November tetap di jumlah 3.000 itu, dan pada November dia malah turun menjadi ke 2.000 dan bertahan hingga Desember di akhir tahun. Dan bisa kami jelaskan bahwa penurunan pada bulan Juli sampai Desember itu akibat ditutupnya salah satu sebabnya itu ditutupnya bandara Franseda Maumere akibat letusan Gunung Lewotobi di Flores Timur, sehingga total kunjungan selama 2024 tercatat 41.000 lebih wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Demikian Kakak Christine. Baik, oke. Dari penurunan kemudian Anda juga melakukan terobosan ya untuk menargetkan bahwa tahun ini harus lebih banyak ya, seperti itu ya Pak Kadis ya. Nah, untuk tahun ini sendiri ditargetkan berapa nih Pak Kadis? Iya, kami optimis bisa mencapai 60.000 lebih. 60.000 lebih. Tentunya ada terobosan-terobosan yang harus dibuat oleh dinas terkait ya Pak Kadis? Oh ya, harus. Oke, nah terobosan seperti apa nih Pak Kadis? Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tentu kami pertama harus memperbaiki seluruh objek wisata yang ada guna meningkatkan kualitas daya tariknya, sekaligus juga memperbanyak atraksi-atraksi yang ada di masing-masing objek wisata, teristimewa objek wisata yang memang sudah lebih dahulu dikenal luas. Dan bersamaan dengan itu tentu saja peningkatan pengembangan SDM masyarakat di masing-masing destinasi, dan tentu saja promosi yang perlu dibuat semakin banyak, semakin gencar dan semakin luas. Dan salah satu informasi penting tentang upaya di bidang promosi ini adalah bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Sika telah dan sedang mengupayakan kerjasama dengan semua dinas pariwisata yang ada di daratan Flores, termasuk di Kabupaten Ende. Itu pada Januari 2024 kami sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, khususnya di bidang promosi ini, sehingga di tahun 2025 ini bersama kawan-kawan kepala dinas atau lembaga dinas pariwisata seluruh Flores, kami akan bahu-membahu untuk saling mempromosikan. Baik. Demikian Kakak Christine.
Baik, Pak Evan, ini menarik ya. Ada terobosan-terobosan baru yang perlu dikembangkan terkait dengan fasilitas, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, untuk anggarannya sendiri seperti apa nih Pak? Ini sudah dipersiapkan ya? Nah, tentang anggaran ini kita memiliki cerita yang sama karena di pemerintahan yang baru ini ada program-program strategis nasional yang perlu diperhatikan, sehingga anggaran-anggaran yang biasanya dikelontorkan di daerah, di masing-masing daerah ya, untuk berbagai bidang difikirkan ulang. Kebetulan dalam pemerintahan kita mengenal dengan istilah rasionalisasi atau dulu itu refocusing. Akan tetapi harus kita sadari juga bahwa urusan pariwisata adalah urusan pilihan, bukan urusan wajib. Baik. Sehingga dikembalikan ke kebijakan masing-masing daerah. Dan untuk Kabupaten Sika, pariwisata tetap mendapatkan perhatian karena kita yakin melalui pariwisata kita bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ada upaya yang lebih kuat dan lebih kreatif untuk meningkatkan bidang yang satu ini. Baik, Pak Evan, selain itu untuk mencapai target 60.000 wisatawan yang akan kunjung di tahun ini, apakah ada destinasi-destinasi baru yang ada di Kabupaten Sika yang perlu dipromosikan? Iya, tentu. Ada berdasarkan kunjungan wisatawan dari tahun-tahun sebelumnya, kita membuat analisis pasar dan juga survei terhadap para wisatawan. Dari objek-objek yang ada itu mana yang mereka suka dan apanya yang mereka suka, sehingga kita juga mendapat informasi untuk mengoreksi diri apa yang perlu kami perbaiki. Sehingga pertanyaan Kakak Christine untuk memperbaiki objek yang ada, meningkatkan dan kualitas atraksinya, sekaligus memperbanyak atraksi yang ada, itu sudah kami konsepkan dan siap untuk kami aktualisir di sepanjang 2025 ini, khusus untuk pengembangan atraksinya. Oke, dan tadi terkait dengan destinasi baru ini apa ada, Pak Evan? Iya, sebenarnya bukan destinasi yang baru sama sekali, tetapi destinasi yang telah ada, hanya kita bekerja sama dengan desa untuk membuatnya semakin baik dengan dukungan masyarakat termasuk pemerintah desa. Saya ingin menyebutkan itu, misalnya desa wisata Lewomada, desa wisata Pemana yang ada di kawasan Teluk Maumere, dan beberapa desa wisata. Jadi kita ingin tahun ini lebih memperkuat promosi untuk desa-desa wisata. Baik, nah untuk mempromosikan desa-desa wisata, kemudian potensi wisata yang ada di daerah, baik secara nasional maupun internasional, ini bagaimana yang sudah dilakukan oleh dinas terkait nih Pak? Kalau yang sudah kita laksanakan itu misalnya mengikuti festival atau juga memasang iklan, bekerja sama dengan berbagai media. Sementara yang kita rencanakan di 2025 itu juga mengikuti pasar pariwisata atau travel fair, baik yang diadakan di domestik misalnya oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo di Manggarai Barat, atau Bali and Beyond Travel Fair di Bali, juga yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata Jakarta oleh Asita. Memang ada undangan ke luar negeri di pasar pariwisata internasional, tetapi kami belum memiliki dana yang cukup untuk menghadiri pasar pariwisata internasional seperti itu, sehingga capaian kita sejauh ini baru ke Jakarta itu mengikuti pasar pariwisata konvensional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Baik, dan demikian, Kakak.
Baik, ini juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi ya. Iya, betul Oke, nah sekali. tantangan lain untuk Eh, mencapai kunjungan target kunjungan wisatawan di tahun ini apa nih Pak Kadis? nah, saya kira ini berharap saja, semoga Hmm, tidak ada tantangan alam baik. seperti letusan gunung atau hal-hal lain. Tetapi tantangan yang kami hadapi di depan mata adalah semacam kebijakan di bidang penerbangan, Penerbangan, yaitu ya. bahwa dulu ada penerbangan langsung dari Denpasar ke Maumere, Hmm, tapi sekarang hanya Maumere Kupang. Dan ini yang membuat perjalanan wisatawan yang sudah membeli paket ke Maumere, hmm, dia tidak langsung misalnya dari luar negeri ke Bali lalu ke Maumere, tapi dia perlu berputar. baik. Selain tambahan waktu, tentu ada tambahan biaya. Kita memang menerima, ya, bukan komplain tetapi semacam sharing dari para wisatawan ini, bahwa bagi mereka soal dana tidak terlalu bermasalah atau tidak menjadi masalah bagi mereka. Hmm, Hanya waktu ini mereka betul-betul mereka ini orang yang sangat menghargai waktu, hmm, sehingga menunggu delay berjam-jam di bandara itu kadang membuat mereka berubah pikiran, misalnya memutuskan untuk tidak jadi datang. baik. Nah, ini yang salah satu tantangan kami, dan saya kira solusinya Hmm, perlu ada bantuan dari pihak lain yang memiliki kewenangan untuk mengatur jadwal penerbangan ini. Dan itu tentu kita harus butuh bantuan juga, siap untuk bekerja sama dengan semua pihak yang berkemauan baik. Oke. Demikian. Baik, Pak Kadis, selain itu bagaimana Anda melihat pelibatan masyarakat lokal itu sendiri dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Sika? Masyarakat lokal itu adalah kekuatan kita. Kalau dalam teori pariwisata itu ada dikenal pentahelix atau 5 pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. 1 dari 5 ini adalah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh dibiarkan jadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku di daerah destinasi. Oleh karena itu, sepanjang tahun, salah satu program penting kami adalah edukasi masyarakat dengan memberi mereka berbagai pelatihan melalui BIMTEK atau Diklat, hal-hal praktis yang bisa mereka tiru, praktekkan, meningkatkan SDM mereka, minimal memberi wawasan mereka tentang sadar wisata. Hmm, Sehingga siapapun yang datang sebagai wisatawan tetap merasa aman, nyaman, dan teristimewa, mampu merasakan keramat tamahan yang untuk Flores ini dikenal sebagai the origin hospitality atau keramat tamahan asli. oke, baik. Demikian ya. Baik, dan Bukan, saya ingin perbaiki istilahnya, itu bukan the origin tapi the genuine hospitality. Demikian Kakak. baik, dan yang terakhir nih Pak Kadis, langkah konkret yang diambil untuk bisa memperkuat pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Sika ini apa yang harus dilakukan Pak? Oke, ini pertanyaan penting karena kadang di satu masa pariwisatanya bagus, tetapi masa berikutnya pariwisatanya sudah loyo lagi. Hmm, Nah, ini tergantung dengan regenerasi. Oleh karena itu, kami mencapainya dengan edukasi orang-orang muda. Orang-orang muda yang ada di daerah objek wisata atau sekitar objek wisata, selalu kami ajak untuk bersama-sama mencintai pariwisata, hmm, bahkan bila perlu
berusaha atau berwira swasta di bidang pariwisata. Dengan demikian masyarakat bukan bukan hanya menjadi penonton, tidak boleh jadi penonton, jadi pelaku, akan tetapi bahwa menjadi investor di desanya sendiri. Dan dengan demikian seluruh kekayaan alam, kekayaan budaya, keindahan, baik keindahan yang Tuhan berikan maupun keindahan karena kreativitas manusia bisa didayakan semaksimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri, dan masyarakat sendiri sebagai pelakunya. baik, Bukan penonton. Sehingga kita betul-betul memberi perhatian ke arah sana, walaupun hasilnya tidak bisa kita dapatkan sesegera mungkin. Karena untuk urusan yang satu ini berkaitan dengan kita membangun SDM manusia, dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. iya, baik. Baik, Perlu ketabahan. Ya. Oke, baik. Himbauannya seperti apa? Ajakan untuk mendatangkan para wisatawan ke Kabupaten Sika, silakan Pak Kadis, singkat saja. Kalau himbauan seluruh pendengar penikmat RRI Pro 1N di mana saja berada, Kakak Christine, saya kebetulan menikmati siaran Rorata pagi ini dari jam 6.30 tadi. Jadi baik. Kak Christine pertama menyapa, saya sudah mendengarkannya. Terima kasih. Dan saya yakin melalui platform digital pendengarnya bukan orang Ende, Maumere, Nagekeo, tetapi sudah di seluruh dunia. Termasuk kita punya misionaris yang ada di Rusia, di mana-mana, sebagai obat rindu pada kampung halaman. Nah, kepada para mereka itu saya ingin menitipkan, tolong sampaikan salam hangat dari Maumere, sebuah surga kecil yang Tuhan taruh di Pulau Flores. Mari nikmati, saksikan. Di sini kami tidak menjanjikan apa-apa selain persaudaraan, keramataman, kesederhanaan. Panggawan, terima kasih. Baik, Panggawang Bapak, terima kasih sekali lagi untuk sharing ya kita pagi hari ini ya, bagaimana memajukan pariwisata di Kabupaten Sika pada khususnya dan juga Flores pada umumnya ya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam, terima kasih. Dalam pernikahan suku Sika di Maumere ada gium yang berbunyi doa utang ling labuweling, yang bermakna kain sarung dan baju setiap wanita haruslah bernilai dan berharga. Hal ini juga terpatri dalam setelan baju kimang, baju pengantin yang dikenakan saat pernikahan adat dilangsungkan. Melalui baju kimang, seorang perempuan atau gadis Sika akan bermartabat dan mempunyai 3 nilai. Yang pertama, dalam bentuk uang jika diadakan atau dibeli. Setelan kimang yang terdiri dari sarung tenun ikat bermotif dan atasan berupa baju sulam dipadukan dengan sejenis selendang yang disebut dong. Perhiasan yang mewarnainya terdiri atas kalar atau gelang dari gading, kalung leher, anting yang terbuat dari emas, dan ala gadeja, perhiasan penutup wajah yang hanya dikenakan oleh perempuan yang masih perawan, yang terdiri dari kain dan benang-benang yang dihiasi dengan emas yang mencapai jutaan rupiah. Tatanan rambut disanggul ke atas, diikat dengan gelang atau benang emas, dan pada rambut yang disanggul terdapat 3 tusuk konde emas atau soking telu. 3 tusuk konde ini melambangkan 3 tahap pernikahan yang dimulai persiapan, penentuan belis, dan upacara perkawinan. Kedua, harga rasa jika dilihat secara estetis. Ada pesona yang ditawar pendarkan jika mengenakan kimang, apalagi jika pasangan pengantin perempuannya masih perawan. Wajahnya akan begitu cantik